Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 4 upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Di dalam Masjid Nabawi terbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan kerajaan Arab Saudi. Wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya. Seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah tercatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi. Beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Bagaimana kisah percobaan pencurian jasad Rasulullah ini? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah Raja Daulah Fatimiyah. Seorang Raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim bi Amrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang zindik. Upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia kepadanya serta negerinya. Namun upayanya gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi berguncang pada malam rencana tersebut dijalankan. Yang kedua adalah penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwaroh. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam lemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Yang ketiga adalah sejumlah perampok. Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jamaah haji. Namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW dan secara gamblang mengutarakan niatnya kembali menyeberang laut menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang kemudian mengikuti para perampok. Mereka pun akhirnya tertangkap dan memenjarakannya. Yang keempat adalah 40 orang menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebuah usaha dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Sebanyak 40 orang dari Aleppo, Suriah, menggali kubur di malam hari. Namun tiba-tiba saja bumi terbelah dan kemudian menelan mereka. Itu semua diceritakan oleh seorang pelayan Al-Haram An-Nabawi yang merupakan Sawab Asyamsu Al-Malti. Oke para sahabat berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.